Bek Timnas Indonesia, Jordi amat tak sabar. Jalani debut resmi bersama Persija di BRI Super League. Ramadan Sananta langsung cetak 1 gol dan 1 assist dalam laga debut di Malaysia Super League. Jay Idzes kenakan nomor punggung 21 di Sassuolo. Tak cuma jual nama Timnas Indonesia, Justin Hubner ingin sukses di Fortuna Sittard. Arab Saudi tuan rumah ronde 4. Kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi kondisi ini bisa untungkan Timnas Indonesia. Jordi amat sedang semringah dan antusias. Bek Timnas Indonesia itu akan menjalani debut di ajang resmi bersama klub barunya, Persija Jakarta. Jordi amat sangat mungkin diturunkan sebagai starter saat Persija Jakarta menjamu Persita Tangerang dalam laga pekan pertama BRI Super League di Jakarta International Stadium. Jordi amat merasa laga melawan Persita Tangerang akan sangat spesial. Bek berusia 33 tahun itu akan menjalani debut di Liga Sepak Bola Indonesia. Halo semuanya, ini pertandingan yang sangat spesial bagi kami. Ini pertandingan pertama kami di BRI Super League di depan pendukung bersama keluarga kami, ujar Jordi amat dalam sesi konferensi pers jelang laga. Kami juga sudah berlatih bersama, jadi kami tidak sabar untuk memulai pertandingan. Lanjutnya, Jordi amat menyebut skuad Persija Jakarta sudah bekerja dengan sangat keras selama pramusim. Para pemain Macan Kemayoran menjalani program latihan, baik di lapangan maupun di gym. Selain itu, Persija Jakarta juga sudah menjalani beberapa laga uji coba, termasuk pertandingan melawan sesama kontestan BRI Super League. Seperti yang dikatakan pelatih, selama 4 hingga 5 minggu terakhir, kami telah bekerja sangat keras. Anda tidak dapat membayangkan betapa banyak kerja keras yang telah kami lakukan untuk tubuh kami, bekerja berjam-jam termasuk taktik di gym. Jadi tim sudah siap, tim fokus, dan tidak sabar untuk memulai besok, tegas Jordi amat. Jakarta International Stadium, JS, diperkirakan akan diisi puluhan ribu penonton saat Persija Jakarta melawan Persita Tangerang. Jordi amat pun agak gugup membayangkan hal itu. Namun, Jordi amat sangat paham cara mengatasi rasa gugup. Ex-pemain Johor Darul Ta'zim ini pun menjanjikan penampilan yang apik saat Persija menjamu Persita. Bagi saya, selalu ada rasa gugup sebelum pertandingan, tetapi beginilah cara saya mengendalikan rasa gugup ini. Memang benar pada akhirnya kami telah bekerja sangat keras untuk momen ini, jadi yang kami inginkan adalah tampil bagus, tegas Jordi amat. Striker Timnas Indonesia, Ramadan Sananta, menunjukkan performa impresif dalam laga debutnya di Malaysia Super League musim 2025-2026. Ia berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist, membuktikan kualitasnya di kancah sepak bola Malaysia. Pertandingan tersebut berlangsung pada Sabtu, 9 Agustus 2025 di Majelis Perbandaran Selayang Stadium Selangor. Sananta yang membela klub DPMM FC langsung menjadi sorotan utama dalam laga tandang kontra PDRM FC. Meskipun DPMM FC sempat unggul 2 gol, pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Kontribusi Sananta yang signifikan di awal laga menjadi sinyal positif bagi perjalanan karirnya di liga baru ini. Ramadan Sananta tidak membutuhkan waktu lama untuk menunjukkan ketajamannya di Malaysia Super League. Baru 2 menit pertandingan berjalan, ia langsung memecah kebuntuan dengan gol cepat. Gol Sananta tercipta melalui skema serangan dari sisi kiri, di mana sundulannya sempat ditepis kiper PDRM. Namun bola muntah berhasil diselesaikannya dengan insting tajam, mencetak gol perdana bagi DPMM FC. Prestasi ini menambah daftar panjang kontribusi Sananta, setelah sebelumnya ia juga mencetak 4 gol di laga pramusim. Kehadiran Sananta di lini depan memang sangat diharapkan oleh tim barunya. Ketajaman Sananta tidak berhenti sampai di situ, karena pada menit ke-6 ia kembali berperan penting sebagai kreator.
Ia melepaskan umpan terobosan akurat yang disambut oleh gelandang asal Portugal, Miguel Oliveira. Umpan matang tersebut berhasil dikonversi menjadi gol kedua bagi DPMM FC, mengubah skor menjadi 2-2. Musim ini menjadi sangat spesial bagi DPMM FC, karena tim asal Brunei Darussalam ini kembali berlaga di Liga Malaysia setelah absen sejak tahun 2008. Kembalinya mereka ke kompetisi utama tentu membutuhkan kekuatan baru di lini serang. Pelatih DPMM FC, Jamie McAllister, tidak ragu memberikan kepercayaan penuh kepada Sananta untuk mengisi lini depan. Keputusan ini terbukti tepat dengan penampilan gemilang sang striker di laga perdananya. Sananta dipercaya tampil sejak menit pertama, menunjukkan bahwa ia adalah pilihan utama di barisan penyerang. Kontribusi langsung dari Sananta sangat krusial bagi ambisi tim di musim ini. Kepercayaan dari pelatih dan adaptasi cepat Sananta menjadi modal berharga bagi DPMM FC. Mereka berharap Sananta dapat terus mempertahankan performa puncaknya di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Hingga babak pertama usai, DPMM FC memegang kendali permainan dan terlihat nyaman dengan keunggulan 2 gol. Keunggulan ini berkat kontribusi langsung dari Ramadan Sananta yang mencetak gol dan assist. Namun, babak kedua menghadirkan tantangan berbeda bagi DPMM FC. PDRM FC keluar menyerang dengan intensitas tinggi demi mengejar ketertinggalan dan tekanan. Mereka akhirnya membuahkan hasil. PDRM FC berhasil menyamakan kedudukan melalui 2 gol yang dicetak oleh bek Korea Selatan, Park Tae-soo. Gol pertama tercipta pada menit ke-60 Mahmud Pan, dan hanya berselang 3 menit, Tae-soo kembali menghukum DPMM FC dengan gol keduanya. Meskipun sempat unggul 2 gol, DPMM FC harus puas membawa pulang 1 poin dari pertandingan tersebut. Hasil imbang 2-2, ini menempatkan mereka di posisi keempat klasemen sementara, menjadi awal yang cukup positif bagi tim yang baru kembali ke kancah sepak bola Malaysia. Jay Idzes siap memulai petualangan baru bersama Sassuolo. Idzes resmi diperkenalkan sebagai pemain baru I Nero Verdi. Setelah sempat menjadi pertanyaan, teka-teki nomor punggung Jay Idzes di Sassuolo pun terjawab. Bek andalan timnas Indonesia itu akan menggunakan nomor punggung 21. Pilihan nomor punggung 21 cukup unik bagi Jay Idzes. Sebab, belakangan pemain berusia 25 tahun itu cukup identik dengan nomor punggung 3 atau 4. Nomor punggung 3 digunakan Jay Idzes saat memperkuat timnas Indonesia. Sementara saat menjadi bagian dari Venezia, Idzes mantap dengan nomor punggung 4. Keputusan Jay Idzes menggunakan nomor punggung 21 di Sassuolo sebenarnya bukan keputusan yang tiba-tiba. Nomor punggung tersebut pernah digunakan Idzes saat memperkuat FC Eindhoven U21 pada musim 2017-2018, Jay Idzes pernah memakai nomor punggung 21. Namun, ia memang tidak lama menggunakan nomor punggung tersebut. Beberapa legenda di dunia pernah cukup identik dengan nomor punggung 21. Mereka adalah Zinedine Zidane, Andrea Pirlo, dan Diego Forlan. Ini jadi keputusan yang cerdik saat banyak pemain timnas memilih berstatus diaspora. Justin yang satu angkatan dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk memilih tetap menggali ilmu di luar negeri. Dari nama-nama tersebut hanya Struijk yang tergoda menuju Super League dan berseragam Dewa United untuk musim ini. Sebagai pemain muda tentu ini jadi pilihan yang butuh tanggung jawab dan terbukti dia sukses debut di laga perdana Liga Belanda melawan Go Ahead Eagles. Ini jadi keputusan yang cerdik saat banyak pemain timnas memilih berstatus diaspora. Justin yang satu angkatan dengan Ivar Jenner dan Rafael Struijk memilih tetap menggali ilmu di luar negeri. Dari nama-nama tersebut hanya Struijk yang tergoda menuju Super League dan berseragam Dewa United untuk musim ini. Sebagai pemain muda, tentu ini jadi pilihan yang butuh tanggung jawab dan terbukti dia sukses debut di laga perdana Liga Belanda melawan Go Ahead Eagles. Di Eropa, saya tidak punya status seperti di Asia, kata Justin Hubner dilansir bolasport.com dari laman NOS. Pemain kelahiran Den Bosch ini melanjutkan, dia akan berjuang keras mengukir karirnya di Belanda. Datang dengan status mantan pemain,
Wolves U21 tentu membuktikan bahwa dia memiliki kualitas. Ini yang membuatnya semakin bersemangat untuk bisa memberikan kontribusi maksimal bersama Fortuna Sittard. Sebagai pemain muda tentu dia ingin mendapatkan banyak menit bermain dan pengalaman. Di Belanda, saya masih harus membuktikan diri. Jadi saya harus bermain sebanyak mungkin. Saya benar-benar antusias. Saya sudah terlalu lama diam. Ini yang paling saya sukai, terangnya. Hubner juga sedikit menyinggung soal statusnya sebagai pemain timnas. Menurutnya saat di Indonesia semua fan pasti akan mengenali mereka dan merebut meminta foto. Bahkan, mereka merasa seperti superstar dan ini terkadang membuat mereka sulit bergerak karena banyak yang memberikan perhatian. Kondisi ini akan sirna saat semua pemain kembali ke klub dan euforia timnas sudah selesai. Saya benar-benar memiliki status bintang di sana. Anda tidak bisa berjalan-jalan dengan normal di sana. Anda merasa seperti Ronaldo, tutupnya. Persaingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal berlangsung dengan sengit pada Oktober 2025. 3 tim saling sikut di fase ini, yaitu Arab Saudi, Irak, dan Timnas Indonesia. Untuk grup B, ketiga tim akan berebut 1 tiket untuk lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Hanya juara grup saja yang berhak mendapatkannya. Tim runner-up akan tampil di putaran kelima. Sementara peringkat ketiga tereliminasi dan praktis harus melupakan tampil di Piala Dunia tahun depan. 1 di antara tim yang diunggulkan dari grup B putaran keempat, Piala Dunia 2026 zona Asia adalah Timnas Arab Saudi. Mereka berstatus tuan rumah, didukung segudang pengalaman sebagai anggota aktif di ajang sebesar Piala Dunia. Timnas Arab Saudi punya skuad yang tak bisa diremehkan dengan pelatih Hervé Renard yang kembali menangani tim setelah sempat digantikan Roberto Mancini. Yap, Arab Saudi tergolong tim kuat dengan sejarah panjang di sepak bola, termasuk keikutsertaan di Piala Dunia. Meski begitu, Arab Saudi bukannya tidak bisa dikalahkan. Mereka tetap punya beberapa kelemahan yang wajib dimanfaatkan lawan-lawan, termasuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia BRI Super League Persib, Bandung Patrick Kluivert PSSI Persija, Jakarta Timnas Indonesia BRI Super League Persib, Bandung Patrick Kluivert PSSI Persija, Jakarta Timnas Indonesia BRI Super League Persib, Bandung Patrick Kluivert PSSI Persija, Jakarta Home Indonesia Arab Saudi tuan rumah R4 kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi kondisi ini bisa untungkan timnas. Indonesia kondisi ini bisa menguntungkan timnas Indonesia saat meladeni Arab Saudi di Jeddah pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Vincentius. Atmaja diperbarui 10 Agu 2025, 1545, WIB 15 pemain. Timnas Indonesia menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya pada laga lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa, 19/11/2024. Bola.com Abdul Aziz. Selengkapnya Bola.com Jakarta. Persaingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bakal berlangsung dengan sengit pada Oktober 2025. 3 tim saling sikut di fase ini, yaitu Arab Saudi, Irak, dan Timnas Indonesia. Untuk grup B, ketiga tim akan berebut 1 tiket untuk lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Hanya juara grup saja yang berhak mendapatkannya. Tim runner-up akan tampil di putaran kelima, sementara peringkat ketiga tereliminasi dan praktis harus melupakan tampil di Piala Dunia tahun depan. Baca juga, jelang Persija versus Persita di BRI Super League 2020-2021. Jordi amat nantikan duel melawan Hoki Caraka 1 di antara tim yang diunggulkan dari grup B putaran keempat Piala Dunia 2026 zona Asia adalah Timnas Arab Saudi. Mereka berstatus tuan rumah
Didukung segudang pengalaman sebagai anggota aktif di ajang sebesar Piala Dunia, Timnas Arab Saudi punya skuad yang tak bisa diremehkan dengan pelatih Hervé Renard yang kembali menangani tim setelah sempat digantikan Roberto Mancini. Yap, Arab Saudi tergolong tim kuat dengan sejarah panjang di sepak bola, termasuk keikutsertaan di Piala Dunia. Meski begitu, Arab Saudi bukannya tidak bisa dikalahkan. Mereka tetap punya beberapa kelemahan yang wajib dimanfaatkan lawan-lawan, termasuk Timnas Indonesia. Yuk gabung channel WhatsApp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulu tangkis. Klik di sini. Join Tucker dari 4 halaman tak jago. Kandang bek Timnas Indonesia, Rizky Ridho mengejar lari kencang dari winger andalan Timnas Arab Saudi, Salem Al-Dawsari, dalam laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di King Abdullah Sport City. Stadium Jeddah, Jumat 6/9/2024, dini hari WIB, XCOM Saudi NTN. Selengkapnya Timnas Arab Saudi boleh dibilang tim kuat dan penuh karakter khas negara Timur Tengah dalam kekuatan sepak bolanya. Mereka langganan di putaran final Piala Dunia, tetapi cukup ngos-ngosan pada kualifikasi edisi 2026 ini. The Green, Falcon terlempar dari persaingan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Setelah hanya finish di peringkat ketiga putaran ketiga dan ditemani Indonesia untuk bersaing ke putaran keempat. Arab Saudi ternyata tak jago-jago amat ketika bermain di kandang sendiri. Beberapa laga mereka kehilangan poin penuh saat bertanding dengan dukungan penuh dari publik sendiri. Mari kita lihat dalam 5 pertandingan kandang Arab Saudi. Di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Ali Al-Bulaihi DKK mencatat 2 hasil imbang, 2 kali kalah, dan cuma 1 kali menang. Pertama, mereka ditahan tim tamu, Timnas Indonesia, 1-1. Lalu digasak Jepang, 0-2. Ditahan imbang Bahrain, 0-0. Kemudian kalah lagi dari Australia, 1-2. Satu-satunya kemenangan mereka di kandang sendiri adalah mengalahkan Cina 1-0. Jadi walau Arab Saudi berstatus tuan rumah pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, belum tentu menjamin mereka melaju mulus. Timnas Indonesia dijamin bakal full support jika bermain di negara-negara daratan Arab, termasuk Arab Saudi yang akan menjadi tuan rumah putaran keempat. Menurut kantor berita Antara, pada 2025 di Qatar ada sekitar 37.000 WNI. Di Arab Saudi lebih banyak lagi, ada kurang lebih 847.000 WNI. Belum lagi warga Indonesia yang berada di sekitar 2 negara itu, semisal UAE, Oman, Bahrain, dan Kuwait, mereka diperkirakan akan ikut memberikan dukungan secara langsung. Untuk saat ini, koordinasi supporter Timnas Indonesia di luar negeri sudah sangat solid. Ada komunitas Garuda Qatar, Garuda Saudi, Garuda Bahrain, Garuda Kuwait, dan Garuda Buana. Yang terakhir merupakan komunitas penghubung supporter Timnas Indonesia di seluruh negara.